Selamat Hari Tuhan saudara-saudara, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan terus menjaga diri dengan baik supaya terhindar dari virus COVID-19. Injil hari ini menceritakan penolakan yang diterima oleh Tuhan Yesus di tempatnya sendiri, sehingga Tuhan Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jika kita yang mengalami penolakan ini seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, kira-kira apa yang kita rasakan? Dan bagaimana menghadapi penolakan semacam ini? Melalui video kali ini, saya akan membagikan tips sederhana dalam menghadapi situasi seperti ini. Bersama dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Ketika kita mewartakan iman Katolik, tidak jarang kita mendapat penolakan, penghinaan, bahkan tidak jarang menerima ancaman yang membahayakan nyawa. Bagi saudara-saudara yang mewartakan iman Katolik, saya punya tips sederhana dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang pertama, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada banyak saudara-saudara seiman di bumi ini yang mengalami hal-hal serupa yang Anda alami. Menyadari bahwa Anda tidak sendirian akan menguatkan Anda, semacam beban yang ditanggung bersama, sehingga terasa lebih ringan. Usahakanlah untuk saling mengenal dan membuat suatu komunitas sebagai tempat berbagi dan menguatkan. Tidak harus berjumpa secara fisik, karena kita sekarang memiliki teknologi komunikasi yang canggih yang memungkinkan perjumpaan secara virtual. Yang kedua, kembangkan metode pendekatan Anda. Seringkali kelompok orang tertentu memerlukan pendekatan yang berbeda dari kelompok lainnya. Dengan mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih baik, akan mengurangi resiko penolakan. Contohnya, kelompok anak muda membutuhkan pendekatan yang lugas dan gamblang dengan kemampuan argumentasi yang baik. Kaum muda zaman sekarang lebih membutuhkan kejelasan yang disertai dengan landasan-landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hindari pernyataan yang suam-suam kuku, dan hindari kalimat yang memaksa mereka untuk percaya pada hal-hal yang belum mereka mengerti. Seperti contohnya, pokoknya kamu harus percaya, kalau tidak kamu akan celaka. Nah, itu menakut-nakuti. Tidak boleh seperti itu. Namun, berikan argumen-argumen yang alkitabiah dan gamblang. Berbeda dengan pendekatan kepada kaum muda seperti tadi, pendekatan kepada orang tua lebih kepada mencari Tuhan melalui pengalaman hidupnya. Pengalaman hidup mereka telah membentuk pribadi mereka lebih daripada faktor-faktor lainnya, dan ini dijadikan jalan untuk pendekatan kepada mereka. Yang ketiga, hindari perdebatan. Nah, ini sangat penting. Tuhan Yesus sendiri tidak mau berdebat. Berargumentasi tidaklah sama dengan berdebat. Berargumentasi adalah memberikan landasan-landasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan berdebat. Berdebat tidak menghasilkan apa-apa selain ketegangan yang bisa berujung pada pertengkaran. Apa untungnya? Tuhan sendiri telah mengatakan dalam Injil Matius bab 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yang keempat, jangan diambil hati jika Anda ditolak, dihina, atau dicemooh. Tuhan Yesus dalam Injil Markus bab 6 ayat 11 mengatakan, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Mengebaskan debu itu berarti
melepaskan segala pikiran dan perasaan atas penolakan yang dialami. Jadi, Anda akan tetap damai dan sukacita mengalami penolakan. Yang kelima, berdoalah lebih sering lagi. Mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa sangatlah penting untuk membangun kedekatan dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, saudara-saudaraku. Dia sudah mengalami segala penderitaan, maka kita harus memperoleh kekuatan darinya dalam menghadapi segala penderitaan yang kita alami dalam mewartakan kebenaran. Doakan pula mereka supaya mereka membuka hati kepada kebenaran. Yang keenam, menjadi seperti Kristus. Sebagai pewarta kebenaran, tidaklah cukup dengan berbicara saja. Namun, kebenaran itu sendiri haruslah hidup dalam kehidupan kita sendiri. Jika seseorang berbicara tentang Tuhan Yesus, namun hidupnya sendiri tidak sesuai dengan apa yang dia wartakan, apakah orang lain akan percaya? Yang ketujuh, jangan menyerah setelah Anda mengalami penolakan. Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita semua. Walaupun ditolak, dia tetap pergi untuk melayani. Percayalah saudara-saudaraku, di antara sekian banyak yang menolak Anda, ada yang masih membutuhkan pewartaan dari Anda. Penolakan yang dialami adalah sebagai cara untuk memurnikan Anda dalam pelayanan ini. Jadi, jangan berhenti, jangan menyerah. Demikianlah beberapa tips yang dapat saya bagikan kepada saudara sekalian, dan saya berharap dapat berguna bagi kita semua. Jika Anda memiliki pengalaman, silahkan bagikan dalam kolom komentar supaya kita semua semakin dikuatkan melalui pengalaman-pengalaman saudara sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.